Facebook, di Instagram, yang mendiskreditkan seorang Sultan Amangkurat I. Padahal Allah itu sudah membuktikan siapa Amangkurat. Dengan apa? Dengan wafatnya beliau yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan bisa dikatakan berabad-abad, teman-teman. Yang makamnya ada di Tegal Arum itu ya. Bagaimana setiap tahun itu rambutnya dipotong, kukunya tambah panjang dipotong, dimandikan lagi dan baunya wangi, teman-teman. Artinya kalau Amangkurat itu seorang penjahat, kalau Amangkurat itu telah dituduh melakukan genosida, dan tidak mungkin Allah itu akan membuktikan dengan mengutuhkan jasadnya sampai sekarang. Dan tidak cukup mengutuhkan saja, tapi seakan-akan jasad itu hidup tanpa ruh, karena rambutnya makin panjang, kukunya makin panjang, dan dipotong tiap tahun. Lain daripada itu, tubuhnya mengeluarkan aroma wangi. Nah, Sultan Amangkurat I ini, ya, yang dibaca oleh masyarakat kita itu adalah informasi sepihak dari Belanda, di mana Amangkurat ini dituduh, ya, bahwasanya telah melakukan genosida dengan membantai ratusan ribu para alim, para ulama. Yang jadi pertanyaan, ratusan ribu alim ulama yang dibantai Amangkurat itu makamnya di mana saja? Dan siapa saja? Kan nggak bisa jawab itu. Lagi-lagi khobar majhul. Informasi nggak jelas. Sumbernya dari mana? Gitu loh. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Amangkurat ini dituduh telah membuat satu kemunduran peradaban bangsa Nusantara, di mana bangsa Nusantara ini dulu dikenal sebagai seorang pelaut yang handal dan memiliki kapal yang cukup besar yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, yang disebut dengan Jong Jawa. Yang mana ketika diukur kapal Jong Jawa ini, ya, dengan kapal terbesar yang sekarang ini ada itu kan kapal induknya Amerika tuh. Itu kapal induknya Amerika kayak kapal Sekoci. Kalau disejajarkan dengan Jong Jawa milik Nusantara, teman-teman. Gitu loh. Nah, katanya kebesaran dan kekuatan bangsa Nusantara ini yang menguasai pesisir pantai bukan hanya dari angkatan marinirnya yang menjaga teritorial bangsa Nusantara, tapi dari perdagangan dunia semuanya numpuk di sini. Padahal tidak seperti itu ceritanya, teman-teman. Ya, bukan Amangkurat, teman-teman. Tapi suatu bangsa itu, teman-teman, ya, suatu bangsa itu akan dihancurkan peradabannya, akan dilemahkan perekonomiannya, akan dipatahkan kecerdasan intelektualnya dengan cara apa? Satu, mengacaukan jiwa nasionalisme rakyatnya kepada bangsanya sendiri, sehingga saling curiga satu sama lain, saling tidak percaya satu sama lain. Setelah itu, menghasut masyarakat agar supaya tidak percaya kepada pemimpinnya, sehingga terjadi penentangan, pelecehan, penghinaan terhadap pemimpin, sehingga pemimpin itu tidak memiliki wibawa di hadapan masyarakatnya. Dari situ hancurlah negara, teman-teman. Dan siapa yang melakukan itu selama ini? Fox kan? FPI, Fox kan? Yang melakukan ini adalah Fox, yang melakukan Belanda. Tujuannya untuk apa? Untuk menguasai perdagangan rempah yang dibutuhkan seluruh dunia dari bangsa Indonesia.
Karena zaman dulu teman-teman, tidak ada orang itu yang mampu berlayar membawa rempah-rempah yang banyak sebagaimana bangsa Jawa, bangsa Nusantara, dengan membawa kapal Jung Jawanya itu yang bisa mempermudah biaya, mempercepat sampainya proses ekspor impor yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa dan bangsa Arab akan rempah-rempah bumi Nusantara kita, teman-teman. Dari mulai Aceh sampai ke Papua, teman-teman. Itu diakomodir oleh siapa? Oleh bangsa kita, dari mulai Majapahit sampai ke Mataram. Bayangkan itu. Seorang pahlawan bangsa dikatakan pengkhianat, melakukan genosida. Itulah Amangkurat. Dan dibuktikan kelicikan Belanda membolak-balikkan fakta itu. Dengan apa? Dengan mewafatkan Amangkurat dan mengutuhkan jasadnya sampai sekarang. Itu Allah mau menyampaikan pesan bahwasanya Amangkurat ini bukan penjahat. Amangkurat ini walinya Allah. Gitu loh. Nah, itu teman-teman yang terjadi ratusan tahun yang lalu di bangsa kita. Jangan sampai itu terjadi saat ini lagi. Siapa yang suka menghasut kita membenci pemerintah? Siapa yang suka menghasut kita untuk saling tidak percaya kepada bangsa kita sendiri? Orang Jawa curiga sama orang Sumatera curiga sama orang Kalimantan curiga sama orang Bali. Siapa itu? Tidak usah kalian sebutkan siapa. Namanya siapa tidak usah kalian sebutkan. Tapi tanamkan dalam pikiran sampean. Tanamkan dalam dada sampean. Orang itu tidak boleh kita biarkan. Karena bangsa kita ini bangsa yang sangat besar, bangsa yang luhur, bangsa yang agung, memiliki peradaban yang melebihi peradaban-peradaban yang ada di bumi ini. Bayangkan teman-teman, di tahun itu siapa yang bisa bikin Borobudur? Di tahun itu siapa yang bisa bikin meriam? Di tahun itu siapa yang bisa bikin kapal sebesar Jung Jawa itu? Coba pikir itu. Makanya pentingnya sejarah ini kita hidupkan kembali di bangku-bangku sekolah. Penting. Saya menghadap kepada para tokoh, saya menghadap kepada para pejabat, saya menghadap kepada para ulama-ulama yang menjadi pionir di dalam bangsa ini. Tujuannya hanya itu. Tujuannya hanya itu. Jadi beberapa minggu saya nggak istiqomah live di TikTok ini karena perjalanan, teman-teman. Dan Alhamdulillah ternyata beliau-beliau semua memiliki pemikiran yang sama. Dan kata beliau, mungkin ini saatnya Gus. Masyarakat kita sudah mulai cerdas, masyarakat kita sudah mulai bangkit, masyarakat kita sudah mempertanyakan, ini bukan bangsa kami, inilah bangsa kami. Ini bukan bahasa bangsa kami, ini bahasa bangsa kami. Ini bukan tradisi bangsa kami, inilah tradisi bangsa kami. Itu saya lihat, teman-teman. Itu saya lihat dari generasi sekarang. Pertahankan itu. Pertahankan itu, teman-teman. Pancasila itu diingat-ingat, teman-teman. Kita tidak menolak kebudayaan bangsa lain masuk ke bangsa kita. Kita tidak menolak bahasa lain masuk ke bahasa bangsa kita. Tapi bangsa Indonesia tetap punya adat budaya. Bangsa Indonesia tetap punya bahasa. Dari berbagai macam bahasa suku-suku bangsa ini, semuanya dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Itu yang penting, teman-teman. Harus disiagakan terus itu. Harus disampaikan terus, diceritakan terus kepada generasi bangsa. Jangan diam, teman-teman. Jangan diam. Dan perlu kami ingatkan, menurut Kiai Said Agil Siraj, menurut Kiai Ma'ruf Amin, menurut Kiai Syarif Rahmat, dan para sepuh-sepuh yang lain, saya juga ke Abuya Muhtadi, tapi beliau tidak mau diekspos. Mohon maaf, beliau tidak suka diekspos. Ilmiah Gus Hasan tidak boleh ada caci maki. Ilmiah Gus Hasan. Karena dulu Nabi Muhammad itu berhasil membangun peradaban di bangsa Arab jahiliyah. Disebut jahiliyah karena tidak punya peradaban. Nabi membangun peradaban, mengangkat derajat bangsanya itu bukan dengan caci maki, Gus Hasan, tapi dengan apa? Dengan kajian ilmiah. Itu, teman-teman. Terima kasih.
Ya tadi Tanggapi boleh, informasi yang disampaikan. sedikit wabarakatuh. tanggapi boleh. Jadi begini Gus, bukan ku melangkahi Gus Hasan. Gus Hasan ini adalah orang yang sangat aku kagumi di TikTok nih. Jadi waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi itu saat upacara di istana itu kan pakai baju adat Amangkurat. Nah, kebetulanlah di situ dikomentari oleh kaum oposisi bahwasannya Amangkurat begini dan begitu, jelek-jelek. Aku tak terima Gus di situ. Nah, salah satunya aku balas komen itu di Repli Harun sama di Guru Gembul. Aku pertanyakan, kalau memang Amangkurat itu membunuh sekian ribu ulama, bagaimana cara mereka mengeksekusi? Maksudnya Amangkurat itu mengeksekusi dan dikemanakan jenazahnya, dikuburnya dikemanakan. Jangan asal cerita aja, harus ditunjukkan bukti-buktinya. Waktu itu pertanyaan seperti itu, dan aku dibully waktu itu oleh netizen, para pendukung oposisi, gitu. Jadi seakan kita itu dibenturkan untuk membenci sejarah kita dan para tokoh-tokoh pahlawan kita. Begitu tanggapan saya, Gus. Terima kasih sekali Gus Hasan ini, mencerdaskan sekali. Saya tidak bisa ngomong apa lagi nih, saya cuma bisa bilang terima kasih doang gitu Gus. Ya itu aja Gus. Ya itu Saya juga menambah berterima kasih wawasan kepada kita. teman-teman. Saya juga terima kasih kepada teman-teman Wah, yang selama keretanya ini Den Juber. selalu Terima kasih Bos Den. ikut berjuang, teman-teman. Kita berjuang semampu kita, teman-teman. Kita mampu bernarasi. Kita mampu hanya sekedar jadi tim hore, jadilah tim hore. Kita mampu Siap. berjuang hanya dengan menceritakan sesuatu yang kita dengar dari orang lain, ceritakan itu. Semampu kita, teman-teman. Siap, Gus. Saya Siap. juga tidak punya kemampuan lebih, teman-teman. Cuman tekad bulat saya untuk mengangkat harkat martabat bangsa Nusantara yang saya cintai ini, saya nekat, teman-teman. Walaupun saya dicaci maki, nggak bisa baca kitab, nggak ngerti sejarah, terserah. Buktikan apakah catatan saya salah atau tidak. Itu saja. Ya Jangan intinya takut, tadi ini Gus. Merdeka. Ya. Intinya tadi ini si Angling Dharma tadi itu menarasikan bahwa ayo kita bantu FPI yang sudah memberikan apa itu sumbangan-sumbangan pada bencana-bencana. Nah itu ya. Terus kedua, mari tingkatkan sikap kebangsaan kita. Nah, saya bilang kenapa baru sekarang, dan saya tidak akan percaya dengan mulut-mulut pendusta, mulut-mulut pembohong, dengan modus-modus Anda yang sekarang itu ibaratnya bermanis-manis. Itu kalau saya gitu loh. Tapi ini alhamdulillah kita dapat pencerahan lagi dari Gus Hasan kan gitu. Memang sengaja, Nambah teman-teman. Allah itu sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang artinya kalian boleh berbuat makar, silahkan. Anda bersiasat, silahkan. Tapi ingat, Allah ini adalah sebaik-baik pembuat makar dan siasat. Artinya apa, teman-teman? Allah menghadirkan HTI, Allah menghadirkan FPI, Allah menghadirkan ini dan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Karena apa? Karena orang itu kalau terlalu lama hidup di zona nyaman. Gus Hasan, bentar. Saya pamit teman-teman ya, mau makan dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik lagi nanti ya. Orang itu, teman-teman, kalau terlalu lama hidup di zona nyaman, maka kecerdasan intelektualnya dan kepekaan daya intelijennya itu akan melemah, teman-teman. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah telah menghadirkan orang-orang seperti itu, sehingga apa? Meningkatkan kembali logika intelektual kita dan perasaan intelijen kita mulai dibangkitkan kembali oleh Allah dengan perilaku mereka.
Makanya saya katakan, saya tidak membenci mereka. Saya tidak membenci mereka, karena kita nggak boleh membenci makhluk kan. Tapi yang kita benci adalah perilakunya. Maksudnya bagaimana? Kita tetap say hello sama dia. Mereka mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Mereka mengatakan selamat pagi, kita jawab selamat pagi. Tapi ketika kamu bernarasi dan narasimu itu mengganggu ketentraman, kemaslahatan bangsa dan negara saya, akan aku lawan kamu. Gitu. Begitu teman-teman. Kita nggak akan nutup diri untuk berteman dengan dia. Kita nggak akan menutup diri untuk berinteraksi sosial dengan mereka. Tapi kalau kamu, narasi kamu, perbuatan kamu memprovokasi dan mengganggu kemaslahatan bangsa dan negara saya akan lawan kamu, siapapun kamu. Gitu teman-teman. Ini belum makan soalnya lapar. Jadi kenceng banget ngomongnya kan. Setuju. Udah matang Merdeka. belum? Woi, sudah Ya matang belum? tadi Lapar. itu Angling Dharma itu kan yang mantik emosi saya itu, dia bicara Pancasila tapi dia juga ngomong anak ente. Bagaimana macam itu kan? Kecintaannya kepada bahasa Indonesia. Malah sudah ditetapkan itu bahasa Indonesia. Ini anak Sebentar, ente ini bahasa teman-teman. mana? Ini ada Ari Derit. Izin Gus, tapi mbok jangan bawa ayat-ayat untuk bersuudon pada suatu kaum toh Gus. Loh, saya tidak suudon teman-teman. Suudonnya dari mana? Saya menyebut HTI, saya menyebut FPI. Yang jelas itu telah dibubarkan oleh pemerintah dan dianggap komunitas atau organisasi atau perkumpulan terlarang. Berarti saya tidak bersuudon gitu loh. Karena Fakta. berkali-kali mereka itu membuat makar teman-teman gitu loh. Mereka telah berbuat makar di negara ini teman-teman. Itu berkali-kali gitu loh. Betul, Itu tidak fakta. salah itu Gus, betul. Betul. Buktinya banyak mereka tuh mau rencana makar. Kalau seumpamanya mereka tidak tercium oleh intelijen kita, ada indikasi-indikasi kuat mereka akan melakukan makar terhadap bangsa ini, tidak mungkin pemerintah itu akan membubarkan mereka dan melabeli mereka sebagai organisasi terlarang di Indonesia, teman-teman. Gitu loh. Bayangkan, siapa yang tidak tahu HTI itu mengatakan pemerintah kita ini pemerintahan togut, tapi mereka itu hidup damai nyaman di sini, pakai uang kita, pakai rempah-rempah kita, tidur di bumi kita, merasa aman dengan perlindungan pemerintah kita, tapi pemerintah kita dikatakan togut. Apa nggak makar dan munafik mereka? Gitu loh. Ya. Kalau mereka mengatakan bangsa kita, pemerintah kita ini togut, keluar dari Indonesia. Keluar. Ngapain kamu menuduh orang togut, tapi kamu hidup di sini? Coba nih, contoh Nabi Musa ya. Nabi Musa itu ketika Allah mengatakan bahwasanya Fir'aun itu togut, Nabi Musa keluar dari Mesir. Kenapa? Karena bangsa yang dipimpin oleh togut itu nggak boleh ditinggali, teman-teman. Kok kamu masih tinggal di sini? Gitu loh. Itu HTI. Pikir. Gitu, teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatakan saya memanipulasi ayat. Tidak. Tidak memanipulasi ayat, tidak. Coba nih ya. Sampean pelajari itu Nabi Musa tuh. Karena Fir'aun dinasehati berkali-kali tidak bisa, Allah katakan innahu tagha. Musa, itu Fir'aun togut, keluar dari sini, bawa bangsamu keluar dari Mesir. Pergi Nabi Musa dari Mesir. Kalau kamu mengatakan pemerintah kami itu togut, kamu keluar dari bangsa kami. Gitu loh. Jadi jangan mengatakan saya itu membawa-bawa ayat untuk berhusnudzon kepada orang lain. Tidak. Tidak. Coba kamu pikir, kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir, membawa semua Bani Israel itu? Karena Fir'aun sudah nggak bisa disadarkan. Dianggap togut oleh Allah. Ilhab anta wa akhuka ila fir'auna innahu tagha.
dianggap togut oleh Allah. Fir'aun itu. Makanya Nabi Musa dan umatnya wajib keluar dari tempat itu. Lah kamu berkali-kali mengatakan pemerintahan bangsa kami ini togut, tapi kamu nggak mau keluar dari sini, gitu loh. Makan di sini, tidur di sini, kerja di sini, pakai uang rupiah kita, masih bilang togut saja, gitu loh. Otakmu di mana, gitu loh. Didengkul mungkin mereka bisa kan, didengkulnya. Cepatlah, saya lapar makan nih. Ya, marah-marah terus nanti kalau lapar nih. Enggak apa-apa Gus, marahnya Ini bermanfaat satu itu Gus. satu putaran. Saya izin ke ya, satu putaran sekali saya Monggo, mau silakan. ini. Makanya saya sendiri itu begini. Kalau saya pikiran saya begini ya, kita tidak perlu berdiskusi dengan mereka. Apa yang keluar dari mulut mereka itu adalah perkataan dusta, bohong. Kalau saya pribadi, tadi nggak perlu dilayani itu, gitu kan. Nah, kalau sekarang itu saya lihat banyak yang masuk room kita, walaupun dia tidak mengakui dari seorang Habib, biasanya itu Habibin. Sekarang itu menggunakan modus-modus manis gitu loh. Jadi bermanis-manis gitu loh. Jadi kalau saya sudah tidak ada kata percaya sekalipun, satu pun perkataan mereka, karena itu sudah tabiat mereka. Itu kalau menurut saya. Dan saya terima kasih nih tadi taman pencerahan dari Gus Hasan. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat semua keluarganya, ya toh, bisa tetap memberikan ilmu pada kita semua. Itu aja. Saya mau izin Dos turun. Iya Kang. Oke, Iya, Kang. salam sehat semuanya. Tetap Amin, amin. tetap dalam perjuangan ini. Ya. Siap, siap, Matur siap, suwun. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Waalaikumsalam. Ali atau yang tadi warahmatullahi akunnya wabarakatuh. Angling Dharma ya, Anda membanggakan FPI katanya yang punya keanuan kesatuan persaudaraan tentang Indonesia. Buat tantang nih buat FPI untuk razia, misalnya razia lagi kayak dulu lagi, silakan tak buat tantang razia dulu kayak dulu lagi. Saya jamin ya kayak dulu lagi, saya jamin kalian akan dibantai beneran. Karena apa? Dulu Gulan Purel juga nggak tahu itu apa FPI ya. Gulan Purel kalau di raja sama FPI, barangnya itu dijarah semuanya. Baik HP mau apapun yang ada dompet dibawa sama Gulan mereka. Saya saksi hidupnya. Karena dulu saya hidupnya di diskotik. Ayo, saya tantang. Makanya ada salah satu kantor FPI di daerah Cirebon. Saya porak-porandakan. Ayo Li. Ale Angling Dharma. Itu si Ale Angling Dharma itu Iya, dia kan orang Cirebon juga. macam mana itu ASN Moso terkontaminasi sama kaum radikal Sebelum gua FPI. insaf, gua dulu orang jalanan Kalau FPI kalau diskotik itu gede ya, FPI di pinggir jalan. Nah, ini si ketua yang masuk duluan. Nah, setua masuk, nego-nego tuh deal-dealan. Kalau udah deal baru keluar, udah aman-aman bubar. Tapi kalau nggak deal, dirazia semua. Kelakuannya begitu emang. Iya, saya saksi hidupnya. Sedikit Kang, ini jadi berapa jauh itu markas besar FPI itu sama Kalijodo? Mana ada itu FPI ganggu-ganggu? Ada apa coba? Tapi tempat lain dia obrak-abrik sama dia. Gus Hasan, izin nanya Gus. Saya pernah mendengar pengajiannya Kiai Muafik. Terus Kiai Muafik itu bercerita tentang seorang santri rak kuat melarat melu londo katanya. Terus beliau berkata itu Sabdo Palon Nayo Genggong kan buat buku dia itu sama Darmo Gandol Katolojo itu katanya itu semua kitab fitnah katanya Gus. Mohon Betul. Gus Hasan kalau tolong beri saya pencerahan Gus, karena saya itu nggak pernah baca itu, cuman karena saya hidup di Jawa
keluarga saya sering membicarakan itu, saya ya cuma diam saja, tapi saya nggak mau membantah setelah saya mendengar Gus Muafik cerita itu. Mohon Gus. Gini teman-teman, ya saya tanya sama jenengan ya, masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Ya, ya. Iya. Itu kalau saya izin Gus. Ya. Silakan. Gus terus Gus. Maaf. Jadi gini, masuk akal tidak? Kalau Kanjeng Sunan Siti Jenar itu dipenggal kepalanya oleh Kanjeng Sunan Kudus di Demak. Coba jangan pakai nalar yang apa namanya klinik, pakai logika. Masuk akal, Gus. Masuk akal ya? Iya. Logikanya gimana itu masuk akal tuh? Nggak masuk akal. Karena Lah ya. kan sejarahnya nggak begitu. Cuma itu kan fitnah. Betul. Terus gini teman-teman, orang Demak tidak boleh nikah dengan orang Kudus. Alasannya apa coba? Yang katanya Sunan Kudus itu membantu konspirasi untuk membunuh, ya kan, suami daripada Ratu Kalinyamat. Masuk akal tidak itu? Kira-kira? Tidak masuk akal, itu fitnah, Gus. Masa iya teman-teman, wali-walinya Allah, mohon maaf ya, wali-walinya Allah itu hewan saja disayang nyawanya teman-teman, apalagi manusia. Terus di mana sih domisilinya Siti Jenar itu? Kan di Jawa Barat, di Lemah Abang, Jawa Barat. Dan itu bukan kekuasaan Demak. Lah kok bisa orang yang bersalah di negara lain mau diadili di negara lain? Demak dengan Lemah Abang itu beda kerajaan, beda pemerintahan di zaman itu. Nah, ini kalau kita itu melihat film-film yang asalnya dari Darmo Gandol, Gotoloco, bikinan Belanda, babat tanah Jawa, babat tanah Sunda, itu perlu diteliti teman-teman, perlu ditahqiq, perlu dilakukan komparasi data dengan manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh keturunan Wali Songo sendiri. Itu yang bikinkan para pujangga. Nah, itu salah satu indikasi. Salah satu indikasi kita harus meluruskan sejarah. Makanya kita ini harus melanjutkan tongkat estafet perjuangan daripada Kiai Haji Agus Sunyoto yang mengatakan bahwasanya banyaknya makam-makam baru dan palsu karena tidak ada historical sejarahnya itu Ki Agus Sunyoto, teman-teman. Bukan baru sekarang. Jadi siapa kemarin itu yang menantang katanya mau ngasih 1.700.000.000? Ayo ngomong sama saya. Kapan 24 jam? Tak tunjukkan satu-satu. Bagus yang itu. Lah iya. Nggak berani udahan. Udah dia nggak berani, udah nggak berani. Itu Ki Agus Sunyoto, teman-teman. Kenapa Ki Agus Sunyoto itu diperintahkan oleh Gus Dur? Dan itu Gus Muafik cerita, beliau bersama Ki Agus Sunyoto berangkat ke Leiden atas perintah Gus Dur. Dan itu juga dikonfirmasi oleh Ki Said kemarin dan diiyakan oleh Ki Ma'ruf kemarin. Jadi informasi yang saya dapat bukan katanya, langsung kepada pelakunya.
Dan kemarin saya dikasih sama Kiai Syarif Rahmat itu. Ini Gus, majalahnya. Pernyataan Ki Agus Nyoto tegas di sini. Dan indikasi pelakunya jelas di situ ada. Jangan bilang fitnah. Kalau fitnah, ayo ke pengadilan. Berani nggak? Gitu. Nggak apa-apa. Saya jadi tumbal di pengadilan. Ayo kalau berani. Laporkan saya. Nggak apa-apa sudah. Demi anak cucu ke depan, saya jadi tumbal, nggak ada masalah. Jangan cuma komen, mana buktinya, mana buktinya. Mana si Arya itu yang katanya ngasih mobil? Ayo, persiapkan itu semuanya. Saya tidak akan caci maki, enggak. Tetap saya akan nurut kepada para kiai untuk tetap pada jalur keilmuan. Tidak akan pernah saya caci maki. Setuju Gus, merdeka. Yang pasti teman-teman, para tokoh-tokoh bangsa ini, ya, dari kalangan ulamanya, dari kalangan cendekiawannya, dari kalangan nasionalisnya, semuanya memperhatikan teman-teman. Semuanya memperhatikan. Dan mereka cukup bangga dengan gerakan-gerakan kita di medsos. Sangat bangga sekali dan sangat mengapresiasi sekali. Wow, mantau ya Gus, pejabat-pejabat kita, petinggi kita. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Dan untuk itu ya kawan-kawan, maaf saya melenceng sedikit ya. Untuk itu mari kita dukung gerakannya Gus Hasan, dan saya minta untuk kawan-kawan untuk partisipasi dalam hal ini ya, karena beliau dan tim itu mau mencetak kitab sebanyak 1000 eksemplar, karena di situ ada biaya. Maka kami mengundang kawan-kawan ya, maaf nih Gus, kami mengundang kawan-kawan untuk berdonasi intinya ya. Silahkan mau ke saya atau ke Kang Jerman atau langsung ke Gus Hasan sendiri atau ke timnya Gus Hasan, silahkan ya. Maaf Gus, kami menyampaikan semua di room. Ya, kalau yang berminat silahkan hubungi saya atau ke Jerman Barat atau ke Gus Hasan langsung, nggak masalah. Itu untuk mencetak kitab sebanyak 1000 eksemplar untuk dibagikan ke para kiai dan ke pesantren-pesantren Nusantara. Iya, narasinya cukup ini Gus Hasan, biar yang lain pada dengerin lagi. Soalnya cukup banyak yang menarik dari Gus Hasan ini. Iya, cuman begitu aja ya. Maaf kawan-kawan, saya turun, saya mau konfirmasi ke teman yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji nanti keringan, dia ngajak kompromi. Pan kasih. Buka ke atas, tak buka ke bawah. Jadi benar ya Gus, elit-elit negeri ini yang punya kekuasaan, punya otoritas ini udah mendengarkan gerakan kita yang di media sosial ini. Sangat mendengarkan teman-teman. Dan ini saya sampaikan ya. Kemarin tuh kan Gus Muafik bilang begini. Kita sempat tanya kenapa PBNU itu terkesan mengacuhkan hal ini, bahkan terkesan menganaktirikan kami. Dia bilang begini, nggak begitu Gus, nggak begitu. Tapi para tokoh-tokoh kita, para orang tua kita itu sedang bergembira melihat anak-anaknya, melihat generasi mudanya itu sudah mulai cerdas. Sudah mulai memiliki kepekaan intelijensi yang luar biasa, dan sudah mau menjadi peneliti walaupun masih dalam taraf belajar. Mereka semua bangga teman-teman, dan mereka itu ingin supaya masyarakatlah yang memberikan sanksi sosial kepada mereka. Gitu loh. Tolong yang lain. Jadi
selama ini mereka menggunakan masyarakat kita, ya, memprovokasi masyarakat kita untuk saling berbenturan satu sama lain. Nah, sekarang masyarakat kita itu sudah memiliki kesadaran, sudah memiliki daya intelijen yang sangat luar biasa kepekaannya, gitu loh. Mereka berbahagia dengan itu. Makanya kalian semua ini kan tidak ada yang bermasalah selama ini toh, mau ngomong apa, mau gimana, mau kayak apa, kan aman-aman saja kalian kan? Iya ya Gus, iya. Betul, Bebas, Gus. ya, betul. Ya. Sampai diancam-ancam pun cuman omon-omon itu Gus, nggak ada. Iya, laporan yang masuk itu cuma ditertawakan. Siapa ini? Fred Siapa San ini? Hasan. Nggak Orang apa-apa. Jerman kah? Jerman. Silakan Gus, lanjutkan Gus. Mestinya itu Ran, kalau kamu kentut, kamu itu jangan menyebut nama saya. Karena yang membuat kamu kentut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau kamu kentut itu kamu menyebut nama Allah dalam rangka bersyukur. Kalau enggak kamu sakit perut, jangan nyebut saya. Musyrik kamu itu. Masa Fred San Hasan gitu. Musyrik itu. Gimana sih? Itu saking panasnya telinga Gus. Telinganya gendangnya mau jebol, akhirnya keluarlah kata-kata itu. Panas. Om Jerman ini memang orang lapangan ini. Main hantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hasan. Assalamualaikum. Ini nggak nyapa host ini, saya tendang lagi ini lama-lama ini. Silakan Gus, lanjutkan Gus. Ya, artinya teruskan saja seperti ini. Karena ini tuh dianggap kita sudah cerdas teman-teman. Dulu itu dunia literasi, kebudayaan membaca, itu kan sudah mati suri. Sekarang ini beliau-beliau semua melihat anak-anak bangsa ini sudah mulai tergerak hatinya untuk